Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Hai Kitchen. Di video aku kali ini, aku mau share ke kalian gimana cara aku bikin cemilan yang enak banget dan juga bisa dijadiin frozen food ya. Namanya itu risoles mayonnaise atau seringkali dipanggil amris atau American risoles ya. Oh ya guys, kalau kita bikin American risoles ini sendiri, kita bakalan bisa nentuin isian yang kita mau ya, sesuai dengan selera kita. Jadi kalau mau isiannya lebih banyak atau mau isiannya sesuai selera, kita bisa tentuin sendiri ya. Dan juga kalau kita bikin sendiri, hasilnya juga pasti lebih banyak ya guys. Oh ya guys, buat kalian yang udah penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahan yang aku gunain, tonton terus ya videonya sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku saranin subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng. Terima kasih semuanya. Sekarang kita lanjut ke bahan kulitnya ya. Oke, di sini aku udah siapkan bahan-bahan kulitnya. Yang pertama aku punya 250 gram tepung terigu. Lanjut aku juga pakai 2 sendok makan tepung tapioka atau tepung sagu juga boleh. Terus aku punya 300 ml air, ini air suhu ruang aja ya. 1 butir telur. 1 sendok makan minyak goreng, setengah sendok teh garam atau kalau mau pakai penyedap juga boleh. Dan aku juga tambahin 200 ml susu UHT, kalau nggak ada boleh air semua ya. Oke, yang pertama aku lakukan, aku mau masukkan dulu susu UHT-nya. Ini aku masukkan susu UHT-nya terlebih dahulu supaya gampang nanti kita ngaduknya ya. Terus aku masukkan tepung terigu, tepung tapiokanya, garam. Lalu aku aduk-aduk sebentar ya guys supaya garamnya tercampur rata. Oke, selanjutnya aku tambahkan 1 butir telur ke dalam adonannya. Jangan lupa diaduk-aduk ya sampai telurnya tercampur rata. Di sini aku juga masukkan airnya sedikit demi sedikit ya sambil diaduk-aduk. Dan yang terakhir aku masukkan minyak gorengnya ya. Ini diaduk-aduk aja sampai tercampur rata ya guys. Kalau udah tercampur rata kayak gini, ini bisa kita saring terlebih dahulu ya supaya adonannya tidak ada yang bergerindil. Oke, kalau misalnya ada sisa tepung di saringan, kita bisa aduk-aduk sambil aduk-aduk kayak gini supaya tepungnya ikut larut ke dalam adonan ya. Kalau udah kayak gini, hasilnya udah bisa kita dadar ya kulitnya. Oke guys, sekarang aku lanjut mau dadar dulu kulitnya. Di sini aku udah panaskan teflon sebentar aja pakai api kecil sampai teflonnya sedikit hangat. Setelah itu aku masukkan 1 sendok sayur adonan kulit risoles ke atas teflonnya ya, ke dalam teflonnya. Jadi kalau misalnya udah masuk kayak gini, kita tinggal tunggu sampai kulit risolesnya itu kering dan bisa dibolak-balik kayak gini. Ini tandanya udah mateng, udah bisa kita sisihkan ya. Hasilnya tuh kayak gini, kulitnya benar-benar tipis, bagus. Oke, lakukan sampai semua adonannya habis ya. Oke, sekarang aku siapkan bahan isiannya. Di sini aku pakai sosis. Aku goreng sebentar aja ya sosisnya. Kalau misalnya kalian nggak mau goreng juga nggak apa-apa, bisa dipakai langsung. Tapi di sini aku buat lebih enak aku goreng. Terus untuk smoky beefnya, aku juga grill sebentar di atas teflon kayak gini supaya dia agak mateng. Jadi aromanya lebih keluar gitu ya. Kalau nggak di grill kayak gini juga nggak apa-apa, terserah. Kalian mau masukkan langsung juga boleh aja. Tapi aku lebih suka di grill kayak gini, aromanya lebih harum dan lebih wangi gitu. Oke, ini dia. Aku udah siapkan untuk bahan isiannya. Yang pertama aku punya 10 lembar smoked beef, 4 buah sosis dan secukupnya pepperoni karena emang lagi ada di rumah aku ya. Kalau nggak ada pepperoni juga nggak masalah. Kalau cuma sosis aja juga is okay. Terus aku juga punya 4 buah telur rebus.
Selanjutnya aku punya 300 gram mayones. Mayonesnya boleh kayak gini aja atau boleh kalian campur dengan 100 gram susu kental manis ya untuk rasanya yang lebih manis. Tapi aku pakai yang pure mayones. Terus aku juga punya 180 gram keju cheddar, mereknya terserah. Sekarang aku lanjut mau potong-potong dulu telur rebusnya. Di sini satu telur rebusnya aku bagi menjadi 8 bagian ya. Oh ya, kalau misalnya kalian pengen telurnya lebih besar juga nggak masalah, misalnya dibagi 4 aja juga is oke, terserah, sesuaikan aja dengan selera kalian ya. Sekarang lanjut aku mau ngebentuk risolnya dulu. Ini kulit risol yang udah aku bikin tadi, hasilnya benar-benar lentur, gampang dibolak-balik, jadi nggak bakalan sobek ya guys. Terus satu kulit risolnya aku masukkan 1 smoked beef dan aku tambahkan 2 potong telur rebus. Lanjut aku tambahin sosis. Jadi kalian bisa lihat kan, ini isiannya itu benar-benar mewah banget karena lengkap banget ya. Setelah itu aku tambahkan 2 sendok teh mayones. Ini mayonesnya aku tambahin aja di atas sosis dan telurnya. Setelah itu aku tambahkan 2 sendok teh juga keju cheddar. Kalau misalnya kalian nggak suka keju, nggak apa-apa, nggak dipakai, terserah. Pokoknya isiannya sesuaikan dengan selera kalian. Oke, setelah semua diisi, aku tinggal lipat aja risolesnya. Lalu setelah dilipat kiri kanan, aku gulung risolnya sampai semua kulit risolnya habis ya. Hasilnya tuh kayak gini. Oh ya guys, di sini ukuran risolnya cukup besar ya, karena aku pakai teflonnya atau fry pan-nya itu ukuran 22 cm ya. Jadi lebarnya lumayan. Oke, selanjutnya aku mau contohin ke kalian yang aku bikin pepperoni. Aku isi 4 lembar pepperoni dan aku tambahin sosis. Oke, setelah itu aku tambahin juga 2 sendok makan mayones dan aku tambahin juga telur rebusnya, lalu aku gulung lagi kayak gini ya. Oke, untuk pepperoni dan juga smoked beefnya aku nggak bedain bentuk, jadi aku bikin sama aja karena emang sebenarnya isinya sama aja, cuma pepperoni agak lebih pedas aja. Oke guys, ini dia risol aku yang udah aku bentuk semuanya. Hasilnya tuh kayak gini ya. Lumayan banyak untuk 250 gram tepung terigu, jadinya lumayan banyak, sekitaran 16 pieces. Oke, selanjut aku mau kasih tepung panirnya terlebih dahulu. Di sini aku punya putih telur dan juga tepung panko atau tepung panirnya. Setelah itu aku balur risolnya ke dalam putih telur. Lanjut, setelah semua permukaan risolnya tercampur rata dengan putih telur, aku masukkan ke dalam tepung panir atau tepung pankonya. Oke, kalau udah tepung panirnya menempel bagus ke semua permukaan risol, tandanya itu udah selesai ya guys. Udah bisa kita sisihkan terlebih dahulu. By the way, ini aku minta tolong ke adik aku ya, jadi jangan heran ada 2 tangan kanan. Ini dia semua risol aku udah selesai aku panir. Hasilnya tuh kayak gini. Oh ya, kalau misalnya kalian mau langsung goreng, ini boleh aja langsung digoreng. Tapi aku simpan dulu setengah jam atau 30 menit di kulkas supaya tepung panirnya benar-benar bagus lengket di risolnya. Jadi pas digoreng itu panirnya nggak hilang gitu ya guys. Oke, di sini aku udah panaskan minyak goreng, benar-benar panas ya. Jangan sampai minyaknya belum panas, kalian udah masukkan risolnya. Goreng risolnya sampai kuning kecoklatan atau kuning keemasan juga boleh, terserah, sesuaikan aja dengan selera kalian. Oh ya, jangan lupa juga buat bolak-balikan risolnya pada saat menggoreng ya, karena supaya risolnya itu matangnya merata. Sebenarnya untuk goreng risol ini kita nggak perlu waktu yang lama ya, karena semua komponen di risol ini udah mateng. Jadi kita cuma perlu untuk mematangkan bagian luarnya aja. Oke, kalau kalian pengen ngegoreng lagi, jangan lupa minyaknya disaring terlebih dahulu ya, supaya nggak ada yang hitam nanti di gorengan selanjutnya. Ini dia, aku udah tiriskan risolnya pakai kertas tisu. Dan ini dia risol yang aku bikin, udah siap bisa kita hidangkan ya. Ini enak banget dimakan pada saat panas-panas, selesai digoreng kayak gini ya. Cocok banget dimakan pakai saus sambal dan juga saus mustard ya. Oke, ini aku bakalan tunjukin ke kalian isian dalamnya. Ini yang smoked beef. Oke, ini dia isiannya bener-bener lumer banget, penuh banget dengan smoked beef dan mayonesnya juga lumer.
bagus banget ya. Untuk kulitnya juga tipis, nggak yang ketebalan. Emang bener-bener bagus ya guys hasilnya. Oh ya, kalau misalnya kalian nggak punya smoked beef di rumah, kalian bisa pakai sosis aja ya. Sosis, telur, dan juga mayones beserta keju itu juga udah cukup banget. Oke guys, itu dia tadi video aku tentang risoles atau American risoles atau amris yang aku bikin tadi. Hasilnya benar-benar bagus banget sesuai ekspektasi aku untuk rasanya. Kalau kalian pecinta risoles, kalian wajib banget cobain ini di rumah ya. Oke guys, itu dia tadi video aku tentang risol. Semoga kalian suka ya. Buat kalian yang suka, jangan lupa like, komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Buat kalian yang belum subscribe channel aku saranin subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.